Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak-anakku senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini nggih, kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat lahir batin, tidak kurang satu apa nggih? Iya. Nikmat kita bisa bernafas tanpa tersengal, duduk dengan nyaman tanpa ada yang dirasakan sakit, entah di punggung, entah di tubuh mana yang lainnya. Ya, itu adalah satu nikmat yang harus senantiasa kita syukuri. Sudah siap nggih di rumah? Siap nggih? Sampun sarapan? Salat subuh tadi ya? Salat. Iya, mengawali pagi hari dengan bangun sebelum subuh, salat subuh, syukur-syukur salat tahajud, ya, zikir pagi, jangan lupa, ya. Membaca apa? Hah? Berdoa, ya. Siapa itu namanya? Haris. Kamu namanya sama lain lupa aku. Halim. Ya. Yuk kita buka lagi kemarin. Oh iya, zikir paginya apa? Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan Bala. Itu ringan itu ya. Tapi jangan lupa ya dibaca dari lisan kita loh ya. Dengan disuarakan, seenggaknya kita mendengar, ojo dibatin. Biar apa Bu? Ya biar lisan kita itu basah oleh zikir, nggih. Jadi nek terbiasa berzikir itu arek mengeluarkan kata-kata kotor yo ora mungkin, mesti kesaring sih. Tidak akan mungkin lisan kita itu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik karena hatinya sudah tercuci ya. Kalimat-kalimat thayyibah yang senantiasa mengisi hatinya. Baiklah, kemarin sampai pemuaian. Oke, pemuaian itu apa kemarin? Muai. Bertambahnya suatu ukuran benda adanya kenaikan suhu tersebut. Sip. Ya, bertambahnya ukuran. Entah ukuran panjang, entah ukuran luas, entah volumenya bertambah. Ya. Di benda apa saja yang bisa mengalami pemuaian? Padat. Bisa padat, bisa cair, bisa gas. Pinter. Bisa padat, bisa cair, bisa gas. Oke, lagi. Yang padat mengalami pemuaian dalam apa? Ada 3. Bertambah apa? Panjang, luas, dan volumenya. Bertambah panjang, bertambah luasnya, bertambah volumenya. Nah, langsung ke contoh. Pemuaian bisa kita temui di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kadang-kadang kalau kita tidak ngerti ilmunya, ya dianggap biasa wae. Ya toh? Maka sebetulnya ketika kita tambah ngerti, itu sebetulnya akan merasa kita, oh ternyata aku ki sangat-sangat tidak tahu. Banyak hal yang tidak saya tahu ternyata. Dengan belajar fisika, oh saiki nek lewat ning pinggir rel bisa memahami kenapa ini antara rel satu dengan rel yang lain memiliki sambungan. Sambungannya itu mesti ada celahnya. Pernah enggak kalian berpikir gagas seperti itu? Bisa dibayangkan kalau nggak ada celahnya, apa yang terjadi? Ketika suhu naik, maka dia akan memuai. Ketika memuai tanpa adanya rongga atau celah antara sambungan satu dengan yang lain, mengakibatkan apa? Si rel tadi menjadi bengkok. Pinter banget Mas Abdi Jundan. Nggih. Iya. Wih. Ojo, wah kata-kata wihnya itu dalam tanda kutip ya. Wih pinter apa, wih tumben apa, wih apalagi gitu ya. Itulah manusia ya, mbuh lah. Yang tahu kamu gitu nggih. Sama Allah ya. Betul sekali Mas. Esa dibayangke kalian nanti menjadi ambil jurusan teknik arsitek. Salah satunya nanti juga gedung ya, bangunan dan lain sebagainya. Termasuk rel ya.
itu harus punya perencanaan. Lah nek rel kuwi mau bengkok-bengkok, iso mbok bayangne keretane iso lewat apa ora? Relnya itu siksak kaya ula. Saged. Iki bujaya iki guyon iki. Oleng Bu, sepure oleng. Sepure oleng sing numpak apa meneh jadi enjot-enjotan gitu ya. Nggih? Nggih. Enjot-enjotan tau ora? Ding tang Nggih. ding tang ding ding. Ketawa dulu enggak apa-apa, IPA rasa tegang ya. Lah, ini nanti di pertambahan panjang, luas, dan volume akan ada 3 rumus yang harus kalian pahami. Nggih. Seperti kemarin, tulisan saya masih di depan. Memang sengaja saya Yun tolong Pak Cita untuk tidak dihapus. Kalau saya setidaknya ya berusaha nek kelingan ya, nek nulis ya tak hapus ya. Tapi kemarin memang tolong nggak usah dihapus Pak gitu. Seperti di halaman 149. Nggih, 149 kemarin ada yang japri saya. Bu ini disuruh ngapain? Kok masih tanya disuruh ngapain berarti ndek ini orang nggak teke. Loh, saya juga ada loh Bu, saya Zoom loh Bu. Berarti tidak memperhatikan. Kecil. Atau mungkin nggak usah nyalain anak lah, sayanya soalnya sing volumenya kurang. Atau ngajar saya sing kurang paham. Bisa tidak dipahami, bisa jadi banyak faktor ya. Apalagi kondisi PJJ seperti ini harus husnudzon yang didahulukan. Pokoknya atine kudu kabeh ki resik, maksudnya resik gini. Pokoknya husnudzon apapun itu yang dikedepankan husnudzonnya apa? Berprasangka baik. Prasangka wae jane ra oleh, kudune apik. Seperti itu. Lah nek sudah seperti itu, insya Allah bisa memahami. Ilmu itu juga mudah masuk. Tapi kalau wis piye toh sinyale mati-mati dan lain sebagainya ndak jelas yang menerangkan, suaranya kurang lantang dan lain sebagainya. Itu real ya. Penyakit hati itulah yang menyebabkan apa? Kadang-kadang ilmu ki ya ketutup. Nah, kalau kita sudah open mind, open heart ya, itu insya Allah enak. Nah, sama Bu iki jane kon ngapake sebetulnya hanya disuruh apa? Nyalin. Wah, Halim pinter. Lah nek dikira sing sederhana bingung, apa meneh sing rada pinter ya. Tambah bingung, mboten nggih? Ini kan hanya nyalin saja toh, sayang-sayangku semuanya. Disalin. Plek ketiplek podo, ben opo? Dengan kalian membaca plus menulisnya, kalian akan tahu langkah-langkahnya. Nenggon kene wis ditulisi, wis enek siswa seperti itu. Dalam menyelesaikan soal fisika, itu ada seenggaknya 4 tahap ya. 4 tahap dalam menyelesaikan soal fisika yang ada rumus-rumusnya. Fisika apa enggak ada yang enggak ada rumus, Bu? Ada. Pada bab tata surya itu masuknya bab fisika, itu enggak ada rumusnya. Mungkin nanti kalau tata surya yang sudah tingkat tinggi ya, menuliskan jarak bumi ke matahari berapa pakai rumus dan lain sebagainya bisa jadi. Ya. Lah ini tak minta soko gambar kuwi mau kan nek kalian suruh nyalin ndak usah gambar wonge to. Itu kan ada wonge to, ada orangnya to di situ. Apakah kalian gambar seperti itu nanti kalau dikumpulkan hari Sabtu? Boten. Nah, seenggaknya dalam mempelajari atau mengerjakan soal fisika itu ada 1, dibaca soalnya baik-baik dengan benar. Yang kedua, yang ditanyakan apa? Diketahui sih, Ding. Diketahui apa? Diketahui, terus ditanyakan. Ditanya sih, yang diketahui apa? Teng lah. Diketahui ini kalian harus paham lambang-lambang fisikanya. Oh, L kuwi panjang. L sendiri ada 3. Ada L0, ada LT, ada delta T. Wah, mumet iki.
ada L0, ada LT, ada delta L. Delta ning kowe enek delta T karo delta L. Delta kemarin apa dilambangkan? Seperti segi delta. 3. Lah L ini panjang. L0 berarti ini ada 0 kecil. Kuwi L0 ini berarti L mula-mula. L mula-mula sebelum terjadi pemuaian. Misalnya ini. Ini karena panjang berarti kan yang memuai itu adalah zat padat. Zat padat contohnya apa? Zat padat contohnya? Pemuaian apa? Besi misalnya. Yorel ki mau ya. Besi. Ki besi ini sakmene. Ki panjang. Sebelum dipanaskan dia segini, tapi ketika terjadi pemuaian dia akan bertambah. Nah, ini pertambahan inilah yang disebut dengan LT. LT. Panjang akhir. Ini L0, ini LT. LT ini yang sebelah sini. Lah, sing di titik-titik tak titik-titik iki jenenge delta L. Delta L itu apa? Delta L itu adalah apa? Selisih panjang akhir dikurangi panjang mula. Yes, iki iso diteorikan, harus langsung praktek di soal. Sekarang saya ingin kalian ada yang membaca itu dulu. Ayo kita kerjakan pelan-pelan. Seperti dalam buku itu. Tapi saya kasih teorinya dulu. Kalian lihat rumus yang ada di buku paket halaman 148. Paket halaman 148. Sampai sini ada yang bingung mengerjakan? Atau ada yang belum mengerjakan? Persis disuruh nyalin. Sudah ya? Sampun nggih? Yo. Panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Berarti L0 mula-mula 100 cm. Bu. Ya. Bu. Terus Halaman berapa tadi? Bu, dalam Bu. Halaman berapa? 149. Terus suhu pada suhu 30 berarti T suhu T1. Suhu itu ada suhu awal, suhu akhir. Suhu awal itu ditulisnya bisa T0 atau T1. Lah suhu yang kedua itu T2. Atau bisa nanti ditulisnya T awal dan T akhir ngono wae. Ya. T awalnya 30 derajat Celcius. Terus koefisien itu adalah kemampuan. Kalau kalian ada yang menanyakan koefisien itu apa? Kalau Indonesianya itu gampangnya kuwi koefisien itu adalah kemampuan muai sesuatu itu. Memiliki kemampuan muai. Besi karo aluminium memiliki kemampuan muai yang berbeda-beda kan? Ben memuai tadi bertambah panjang, luas, dan volume dengan cara apa? Diberikan panas atau kalor. Nanti kita akan bahas setelah ini. Jadinya adanya kenaikan kalau dalam bab ini adalah suhu. Nah, biasanya dalam soal nanti, Mas, Mbak, koefisien muai ini nanti diketahui. Jadi kalian enggak usah menghafalnya. Kalau di paketmu di sini kan ada koefisien muai macam-macam. Padat zat padat itu aluminium. Koefisien muai coba ada yang sudah ketemu? Kalau enggak di paket di LKS. Oh ini koefisien muai, lihat di 148 atasnya rumus. Tuh ya. Koefisien muai panjang bahan
Jenis bahan misalnya kaca biasa itu 9 kali 10 pangkat min, hitung nolnya piro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, min 6. Atau 0,00000. Ngomongnya aja kosong-kosong loh ya. Kalau dalam angka ya, itu tidak ada angka kosong loh. Adanya 0. Jadi kalau membaca tidak 0,000 tidak, tapi 0,00000. Nolnya berapa? Untuk lebih menyingkatnya maka dibikin notasi ilmiahnya. Dengan cara apa? Kemarin distandarkan. Standar internasional menjadi 9 kali 10 pangkat min 6. Tergantung nolnya berapa. Ya. Tergantung nolnya berapa. Waalaikumsalam. Terus kaca Pirex. Kaca Pirex. Kaca Pirex ini biasanya nek mamah mau punya oven di rumah itu ada loyang dari kaca itu ya, Pirex. Bahan salah satunya untuk itu dalam rumah tangga. Atau kalau di lab itu juga ada ya. Terus aluminium 0,00026. Jadi setiap bahan memiliki kemampuan muai yang berbeda-beda. Itu tadi yang disebut dengan koefisien. Ya, mumpung masih pagi, ayo. Dilihat koefisien muai panjang dari aluminium adalah 25 kali 10 pangkat min 10 pangkat min. Iki pira iki? 5. 159 buku nih. Jadi mau diperhatikan Bu Jayanti iki bar halaman iki langsung yang halaman endi. Kalian memang harus melihat buku itu. Ya. 25 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius. Hitung panjang aluminium itu pada suhu 80. Nah, panjang aluminium berarti apa? Jadi caranya langkah-langkahnya harus ditulis neng kene. Kalian nanti kalau menemukan soal yang berhubungan dengan muai, ini yang di sini ini adalah contoh muai panjang. Nanti yang muai luas dan muai volume hampir sama. Hanya lambang fisikanya saja yang berbeda. Kalau panjang itu L, kalau luas itu luas iki gate ini sampai nanti kalian kuliah kalau ambil eksak mesti metu. Eksakmu eksak iki ya. A, luas penampang itu di lambang fisikanya A besar. Terus volume apa? V besar. Lah rumusnya gimana Bu? Rumusnya sama. Kalau kalian sudah bisa menghafal satu, yang L ini, yang panjang, insya Allah nanti mau dibikin soal bagaimanapun, ditanyakan yang pemuaian luas dan volume, juga bisa mengerjakan. Tinggal disesuaikan, apa itu? Lambangnya. Kalau panjang L berarti kalau volume jadinya V. Kalau ditanya panjang akhirnya kan LT. Kalau ditanya volume akhir berarti VT. Muhammad. Banget, Bu. Bingung apa bingung? Bingung. Bingung. Rasa bingung. Akan saya tuliskan di sini dulu. Kalian lihat yang rumus itu saya. Sulit, Bu. Ini saja ini sederhana dan saya juga sebisa mungkin menyederhanakan kata-kata saya, menyederhanakan contoh soal saya. Moga-moga besok kalau sudah ketemu tidak pandemi lagi, kita masih diberi umur ya toh? Bisa kita lebih clearkan lagi, nggih? Oke. Yuk, sekarang pemuaian.
Ini tak tulis ini meneh. Pemuaian. Tadi ada padat, cair, dan gas. Ketik nih. Padat ini dibagi menjadi ada pemuaian bertambah panjang, terus pemuaian bertambah luas. Iki konsepnya ini. Konsepnya seperti ini, kalian pahami dulu. Baru konsep ngerti rumusnya, contoh soalnya, setelah itu kalian mengerjakan. Bertambah volume. Langsung. Panjang itu dilambangkan dengan L, luas A besar, volume V besar. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita kasih A kecil, B, C. Kita bahas yang A. A. Pemuaian bertambah panjang. Ini setidaknya ada 3 rumus. Kalian lihat di LKS. LKS-nya dibuka. Jadi buku paket karo LKS kanggo kabeh. Tidak ada yang dipensiun. Dibuka. Halaman berapa sudah ketemu, Nak? 51. Mas Rafli ini. LKS loh. Kok LKS. Ini. Halaman 50. Halaman 50. Sudah? Halaman 50. Pemuaian panjang. Ya. Misalnya ya, tadi ya, saya punya besi. Nah, di sini pada suhu mula-mula T1, ini T2. Ini ada T1, ini T2. Oh ya miringnya banget. Perhatikan. T1, T2. T tadi apa? Titik Suhu. T itu suhu. Apa, Mas? Suhu. T itu suhu dari kata term. Term itu bahasa Inggrisnya suhu ya. Term, panas, suhu. Nah, iki suhu awal, suhu akhir. Suhu awal, suhu akhir. Nah, di sini ada panjang awal segini. Panjang awal. Ini panjang akhirnya LT. Di sini juga ada L0, ini LT. Nah, terjadi penambahan berapa? Ini toh. Yang tak titik-titik ini. Jadi terjadi penambahan karena dipanaskan atau terkena panas sinar matahari. Jadi dia memuai. Penambahannya ini. Perhatikan. Bertambah panjang. Ini namanya delta L. Ketik. Delta L kuwi ning kene posisine.
Nenggon titik-titik. Sing mau nih, iki nek sing luar Jawa apa ora? Aku basa Jawa aku. Yang tadinya segini, terus setelah dipanaskan, dia bertambah segini. Ya, ini yang disebut dengan delta L. Nah, delta L itu adalah L. LT dikurangi L0. LT dikurangi L0. LT dikurangi L0. Paham? Nah, delta T itu rumusnya T2 dikurangi T1. Ini rumus 1 yang harus kalian hafalkan. Dengan keterangan delta, iki macane delta. Delta L, delta T. Delta L itu adalah penambahan panjang selisih kui. Setiap ada kata selisih berarti apa? Pengurangan dari akhir dengan awal. Selisih dari panjang awal panjang akhir dikurangi panjang awal. Panjang delta T ini adalah T-nya T besar nggih. Kalau T kecil itu waktu. T kecil itu untuk rumus fisika waktu. Lambang fisika waktu. Kalau T besar itu adalah suhu. Nih, penambahan panjang selisih panjang akhir dikurangi panjang awal. Kalau delta T ini adalah apa ini? Suhu akhir dikurangi suhu awal. Paham sampai sini? Paham yang di rumah? Halo? Belum paham, Bu. Belum paham? Belum. Belum pahamnya yang mana? Kayak iki lho, nggak ngene lho. Setiap ada kata delta, delta itu penambahan. Kan suhu. Misalnya begini. Air biasa, mbok masak. Air biasa, air direbus, kan suhunya suhu ruang. Suhu ruang itu ya anget-anget biasa ya. Bahkan belum anget, masih biasa kayak di keran-keran itu. Terus kamu rebus sampai titik didih 100 derajat Celcius misalnya. Berarti kan suhunya dari suhu ruang menjadi 100 derajat. Suhu ruang itu antara berapa? 27 sampai 30-an. Ini suhu ruang. Nah, berarti suhu air dari 27 menjadi 100. Berarti suhu awalnya berapa? 27. Suhu awal 27. Pas air direbus menjadi suhunya 100. Berarti penambahan suhu ini disebut delta T. Delta T-nya jadinya berapa? 77. 100 dikurangi 27. Ini ketemu delta T. Paham? Paham. Paham? Paham. Alhamdulillah. Iki hasilnya delta T. Kalau mencari delta L, maksudnya gimana, Bu? L itu panjang. Berarti, ini contohnya yang zat cair. Kalau panjang ini tadi, besi. Misalnya mau bikin, apa itu? Sabit. Sabit itu apa? Arit. Kue besi biasa. Anyep biasa ya. Terus kalian panasi. Mungkin ada yang rumahnya itu produksi besi, ya, pacul, dan lain sebagainya. Ini tutupnya mana ini?
Nah, besi itu sebelum dipanasi, dia memiliki panjang, misalnya ini. Sebelum dipanasi panjangnya 30 cm. Nah, setelah dipanasi jadi panjang sakmene. Ini setelah dipanasi. Setelah dipanasi, panjangnya menjadi 80 cm. Halo guys. Berarti iki loh, penambahan panjang ini, perhatikan paman tulis, penambahan panjang inilah yang disebut dengan delta L. Kode delta L itu adalah panjang akhir dikurangi panjang awal. Berarti apa? LT dikurangi L0. LT itu apa, Bu? Apa, Bu? LT itu setelah dipanasi. LT. L0. Jadinya berapa? 80 dikurangi 30. Jadinya 50. Jadi penambahan panjang setelah dipanasi pada besi adalah 50 cm. Paham? Paham ya di rumah? Halo? Paham. Nek yang di studio weh mantuk-mantuk paham? Ya, semoga alhamdulillah insyaallah. Ini tutupnya mana Le? Tahu nggak? Astagfirullahaladzim. Lihat. Terus sampai sini perlu ditulis dulu enggak? Silahkan. Silahkan ditulis dulu. Tambah. Ini memang harus pelan-pelan ya, dan saya berusaha untuk pelan-pelan. Silakan ditulis. Saya percaya sama kalian. Sekali lagi, manfaatkan saya terkait dengan apa yang saya apa yang saya sampaikan, bukan ajarkan ya. Saya juga masih belajar. Apa yang saya sampaikan, oke? Manfaatkan saya dalam arti apa? Silahkan bertanya. Kamu yang belum paham yang mana? Ya. Tidak akan kok menertawakan atau bagaimana, enggak. Ya, sama-sama. Saya juga berusaha untuk memahami. Mbok rasane pertama ketemu sama hal seperti ini kan? Iya kan? Saya seperti flashback waktu saya SMP juga. Ini adalah cara penyampaian bagi saya yang dari pengalaman pribadi. Maka dari awal sudah saya jelaskan. Lambang fisika itu penting untuk dipahami di luar kepala. Itu yang pertama. Karena bagi saya dulu yang juga merasakan saat-saat saya masih bingung waktu SMP. Karena ada juga tipe guru itu yang langsung gawe rumus tek 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 pokoknya ini. Kalau saya nggak bisa. Dulu yang saya terima begitu. Nggih, maka belajar dari itu. Oh iki iso iki. Elek apa? Nek bagi anak yang pengen tahu, mesti dia akan nyari lah yang enggak. Dia akan terperangkap dengan kebingungan, mau tanya juga nggak ngerti, iya kan? Pokoknya saya ya betul-betul mengharapkan kalian nek rung paham tanya, wes. Nanti kalau mau japri jawab saya agak lama, berarti saya sedang melakukan apa sesuatu ya, entah dengan anak saya atau HP saya sedang dibawa oleh siapa ya, seperti itu. Tapi insya Allah nanti saya jawab. Kemarin itu malah lucu, ada yang tanya, Bu itu paket semester berapa bukunya? Ya Allah, Bu itu paket semester berapa? Kan saya cuma
kasihkan buku paket IPA halaman 159 ya. Terus ada 2 yang japri saya, itu yang menanyakan hal yang sama, itu paket IPA semester berapa. Berarti dia selama ini tidak pernah pakai buku itu. Halo? Ya. Jadi kalian itu tidak tahu ini semester berapa, ini sudah bulan apa. Jangan sampai segitunya, nggih. Kalian masih semester 1. Kemarin habis PTS. Penilaian tengah semester 1. Semester gasal. 1 ini gasal. Gasal sama genap. Bukune sampule podo. Mula aja kleru nek bawa. Dibaca semester 1, semester 2 ini disimpan dulu. Kok enggak sering kleru? Ya Mas Abdi Jundan. Abdi Jundan bener kemarin ya. Entah siapa yang nanya ya. Saya juga enggak nanya namanya. Karena setelah saya jawab mesti dia malu. Makanya saya enggak mau dia menjadi malu. Ya, saya tidak tanya siapa kamu enggak. Cuma yang biasanya saya tanya agak itu kalau saya masih kurang PR yang tugas berapa. Tugas keberapa saya belum mengerjakan. Sekali lagi, kalian yang lebih tahu. Saya ada penagihan bagi anak-anak yang memang betul-betul belum mengerjakan hampir separuh. Karena nanti tugas harianmu itu yang dikumpul setiap Sabtu itulah nanti yang akan dibagi. Nek tugasnya 16 kamu cuma mengerjakannya 6, berarti dibaginya 6 tok, ngono lho. Jumlah totalnya itu tadi lho. Semakin banyak kan berarti nilai semakin banyak. Jadi sebetulnya yang rugi siapa? Loh Bu, kok saya nggak diingatkan, nggak ada penagihan. Ya saya loh kok penagihan. Saya sudah berusaha, juga tak tagih ya. Yeah. Jadi tolong, saya percaya gitu aja. Pokoknya niatan kita adalah ayo bareng-bareng. Nek rung paham, kita pahamkan bersama. Tidak selesai nulisnya? Loh, kok saya piye? Kok belum ki sidik banget loh iki. Jam berapa ini? Oh, tinggal dikit lagi kan. Saya tuh kok nek mulang waktunya cepet jangan rumah saku ya. Kurangan waktu. Enggak ya. Yo. Saya ngomong sama diri saya sendiri ya, monolog. Oke, lanjut. Iya, karena merasa lagi ngomong opo kok isentek waktu nih. Oke, kalian harus belajar nulis cepat juga ya. Oke. Ini dipahami. DTL berarti penambahan panjang. Rumusnya, jadi dari kata-kata soal ki mau lho. Panjang awal, tidak ada kata panjang awal nanti. Ayo dilihat meneh nggon soalmu. Halaman 149, semester 1. Buku paketnya yang di rumah kok mbok menawa tumpukan bukune itu di depannya semua kok bingung lagi. Ya, kita terapkan. Itu kan ada kata panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius. Berarti suhu kan enggak ada kata suhu awal. Nggih toh? Lah nek disebutnya di awal berarti kan iki loh. Iki ini harus rodok berpikir. Diangeti otaknya. Pada suhu 30 derajat Celcius berarti dia suhu awal. Suhu awal 30. Terus panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Soal ini ya kudu dipahami sih. Makanya dalam mengerjakan IPA harus memahami soal baik-baik. Nek yang di rumah ada guru les bisa dipahamkan juga oleh guru lesnya. Kok caranya ngajar beda sama Bu Jayanti, nanti kita bisa diskusi.
Nek saya betul-betul cara ndelosor banget. Ya, nggak bisa kita maraton. Ndelosor, ngerti ndelosor? Pelan ya, nggak apa-apa. Yang penting mudeng. Yo, nanti kalor masih ada satu rumus lagi, terus energi ada 2 rumus, tapi rumusnya gampang. Sing rodok menyita betul-betul itu adalah di bab pemuaian ini. Karena satu panjang saja rumusnya ada 3. Luas ada 3, volume ada 3. Nah, ini baru 1. Iso, bisa. Kalian bisa. Gampang, tidak ada yang tidak bisa, insya Allah atas izin Allah ya. Panjang aluminium pada suhu 30 berarti T. Nolnya 30. Panjang aluminium berarti L. Nolnya 100. Paham, Mas? Paham? Jadi kalian, apa ya istilahnya, mengaplikasikan rumus dengan bacaan di sini ki mudeng. Mudeng ya? Halo, saya sering menghadap ke sana karena di kanan saya banyak anak-anak. Paham nggih? Yang di rumah? Memahami soal ini paham nggih? Panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius berarti T0-nya 30 atau T1-nya 30. Terus panjang itu L0-nya 100. Terus koefisien muai panjang aluminium adalah koefisien atau kemampuan muai itu dilambangkan dengan alfa. Alfa. Kalau koefisien muai luas dilambangkan dengan beta. Kemarin sudah saya tulis ya. Beta, koyo B tapi miring tulisannya. Kemudian koefisien muai volume dilambangkan dengan gamma. Seperti huruf Y. Terus hitung panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, berarti kan ada suhu 2. Lah nek sing disebutnya di akhir berarti dia suhu akhir. Berarti T2. Terus hitung panjang aluminium berarti panjangnya yang panjang kedua. Panjang pertama sudah diketahui 100, panjang keduanya berapa itu yang ditanyakan. Ya toh? Dalam memahami soal ini sudah paham? Sudah? Terus kalian lihat itu yang di bawah. Apa yang diketahui berarti L0 sama dengan 100, alfa sama dengan 0,0000025 atau 25 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Terus, nah ini delta T. T-ne kudune T besar. Nek T kecil ki waktu. Iki loh. Apa yang diketahui ini loh. Delta T-nya sama dengan, di sini ditulis 50 toh. 50 itu didapat dari mana? Delta T. T2 dikurangi T1. Berarti berapa? T2-nya? T2-nya 80 dikurangi 30. Dapatnya berapa? 50. Paham? Paham. Terus apa masalahnya? Masalahnya itu apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berapa atau hitung panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Berarti panjang aluminium, panjang awalnya 100 sudah diketahui, berarti panjang akhirnya itu LT. Ya kan? LT. Panjang akhir LT-nya. Bagaimana strateginya? Ini kan, caranya garap kalian sudah sampai dibikin kayak gini semenarik ini, kudu ini paham. Ya, gunakan persamaan
muayyan. Bagaimana penerapannya? Itu rumusnya. Ini rumus yang kedua, belum saya kasihkan ya. LT, dilihat bukunya, paling bawah itu. 149. LT sama dengan L0 plus L0, buka kurung, alfa kali delta T. Itu yang diketahui L0, sudah diketahui 100. Ditambah L0 lagi, berarti ditambah 100. Terus buka kurung, koefisiennya atau alfanya adalah 0,00025 dikali delta T-nya 50. Nah, penyelesaiannya wis sampai kene iki bisane yo cek bingung. Caranya bagaimana? Yang di dalam kurung diselesaikan dulu. Ayo orek-orek, bolpennya dipegang. Bolpennya dipegang. Sudah tahu rumusnya, sudah bisa dimasukkan, tinggal penyelesaian akhirnya, tapi salah ngitungi karena kaidah matematikanya tidak diterapkan. Yo kleru. Ya saya. Mantuk, enggih, mboten kepanggih. Ya. Bagaimana menyelesaikan? Yo, ben esoh etok ketemu 100,125. Yang dikurung itu diselesaikan dulu. Ya kan? 20 0,000. 25 kali 50. Berapa? Orang masalah ya? Bisa menyelesaikan? Bisa menyelesaikan? 20. Lah kok enek sing ngene 100 ditambah 100 dikali 0,00 dikali 50 ya salah. Jadi terus antara nek matematika itu toh, kalian jangan dihilangi itu. Matematika sama fisika itu seiring sejalan, seia sekata, itu butuh. Jadi kayak ruhnya. Dasare kabeh dinggo ya. Kalau saya dulu diajari begini. Antara penambahan, pengurangan, perkalian, itu yang harus diselesaikan dulu yang mana? Perkalian. Betul. Perkalian kuwi mbok kurang antara pengurangan, pembagian, perkalian. Kuwi urutannya piye? Kalau saya dulu saya ingat banget ya, guru saya itu Pipolondo, ping poro lan sudo. Pipolondo. Pi kuwi ping, po kuwi poro itu bagi, lan kuwi tambah, lan. Ya sama ya. Sudo kuwi min. Jadi yang diselesaikan dulu adalah ping, perkalian. Habis itu nek ada pembagian baru pembagiannya. Terus pertambahan, penambahan baru pengurangan. Jadi kalau di sini nek mbok 1 tambah 1 terus dipengke 0,00025 kali 50 mesti hasilnya kok beda. Maka harus yang dikurung dulu hasilnya berapa? 25 kali 10 pangkat min 5 dikali 50 atau 5 kali 10 pangkat 1 yo 50 gitu aja. Berapa hasilnya? Nah, besok itu kalian tidak boleh pakai kalkulator. Nek hitung-hitungan seperti ini harus mandiri. Mula kudu sabar. Perkaliannya dengan cara seperti ini harus mateng. Paham ya? Sudah dapat? Benar, ada yang sudah betul hasilnya 100,125. Betul? Betul? Betul. Jadi 0,0025 kali 50 mbok kalek nese dapatnya berapa? 25. Hah? 125. 12? Ki sing nang kene nek sing bingung ora? Yang di sini ada yang bingung enggak menyelesaikan itu?
Setelah hasil dalam kurung didapatkan, baru ditambahkan 100. Ya kan? 100 terus ditambah 100. Sampai ketemu itu. Kan kalau di sini nggak mungkin ada penyelesaian sampai segitunya. Termasuk kemarin dalam suhu itu, dikali silang itu kan juga menggunakan matematikanya harus dipakai. Ya. Paham ya sampai sini? Ya? Ya Allah, ternyata 2 jam belum bisa menyelesaikan. Terus, satu lagi. Jadi saya menerangkan sebisa mungkin mengurai dari setiap kalimat dalam soal, biar kalian tidak bingung. Sekarang, tak tambahi. Ini tadi kan rumusnya 1 sama 2. Terus pemuaian panjang itu ada rumus lagi. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Delta L sama dengan L0, LKS-nya dibuka. L0 kali alfa kali delta T. L0 kali alfa kali delta T. Terus, satu lagi, LT sama dengan L0 kali 1, L0 kali L0 buka kurung 1 ditambah alfa. 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, ini rumus. Ini rumus. Hari ini kita selesaikan yang panjang ini. Delta L itu LT min L0. Delta T, T2 min T1. Delta L, L0 kali alfa delta T. LT, L0 buka kurung 1 ditambah alfa ditambah delta T. Halim, ngantuk? Oh, iso ngantuk lho ya. Liane lagi berjuang, situ malah bisa ngantuk. Sing nang omah jalan-jalan ya malah angkler ya. Jadi kok didongengke ini ya. Alfa ini memang tergantung apa itu prasangkamu. Nek kamu IPA saya bisa, IPA itu mudah. Kamu kan seneng. IPA adalah kesukaan saya, IPA adalah hobi saya. Gitu kamu akan seneng. Tapi nek wis wah males sebenarnya sederhana. Alfa itu adalah koefisien muai. Koefisien muai. Ini saya baru 1. Lah nanti kalau ini tadi L itu panjang, kalau luas tinggal diterapkan di sini. Luas. Berarti delta A sama dengan delta. Apa itu? A0 kali beta dikali delta T. Besok. Ya, ini sudah hampir habis. Silahkan ditulis. Bu mau tanya Bu, Nggih. yang titik habis alfa itu kali atau tambah Bu? Yang LT. Yang itu loh sebelumnya delta T itu loh kan ada titik itu ditulis enggak Bu? Nggih no, titik itu padha karo kali. Kali Bu. LT sama dengan L0 buka kurung 1 ditambah alfa kali delta T atau titik delta T. Titik. Kemarin sudah saya sampaikan lagi. Kali tidak selalunya dengan close itu ya. Persilangan itu enggak, tapi bisa titik, bisa kurung itu iso bermakna kali. Pun
Bu, yang delta L itu sama dengan L0 dikali alfa, Bu. Kali alfa kali delta T. Nggih. Pokoknya nak utamakan husnudon. Kalau kalian belum paham, tanya tulis tanya Ojo mbok endem tahu. Ketutupan. Belum paham silahkan bertanya. Itu dihafal nih nggih. Terus nanti bola yang digunakan yang mana dari rumus itu? Lihat tergantung nanti yang diketahui apa. Nggih? Tergantung yang diketahui apa, Nak. Makanya tadi ben kakean rumus yang mbok apal nih, yang suhu kemarin kalian memahami dengan C/5 sama dengan R/4. Mbok pahami. Terus sing kudu diapalke iki, rumus iki. Sing bab pemuaian. Nanti ndak kakean rumus yang mbok apal malah bingung. Tapi nek yang tadi bisa dipahami, yang sebelumnya memahami, itu insya Allah akan sedikit mengurangi yang kamu hafal. Jadi insya Allah hari Sabtu nanti kita selesaikan yang pemuaian luas dan volume. Terus nanti tugasnya saya share. Ini aja, saya ambilkan dari LKS saja. Silahkan dibuka LKS, tugas. Sebentar. LKS halaman berapa, Bu? Sebentar, guys. Sebentar. Ada yang tanya enggak? Sekali lagi tak tanyain. Mboten nggih? Itu, selesaikan LKS halaman 56. Ditulis, kok enggak tanya-tanya we. 56 nomor 4 dan 5 tok. 4 dan 5 yang pengayaan itu loh. 4 dan 5 yang pengayaan. Hah? Itu soal terkait dengan ini. Batang besi panjang 2M pada suhu 20 derajat Celcius. Berapa panjang besi? Ini yang nomor 4 ini kamu tulis koefisien. Diketahui koefisien besi sih. Tulisan. Koefisien besi itu 0,0005 ya. 0,000011. Bu, halaman berapa tadi? 56 LKS. Yang nomor 4 dan 5 saja pengayaan. Sampun? Nah, nomor 4 itu ditambah koefisien muai panjang dari besi adalah 0,0005 0,0011. Paham? Terus yang nomor 5, bola pejal terbuat dari aluminium dengan koefisien muai panjang 24 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius. Ini derajat C/1 ini maksudnya derajat Celcius ya. Per derajat Celcius. Min 1 di atas itu maksudnya per. Jika pada suhu 30 derajat Celcius volume bola adalah 30 cm. Agar volume, nah ini langsung soal yang pertambahan volume. Pertambahan volume tinggal mbok ganti setiap L diganti V. Setiap L diganti V. Tak coba iki, nek ada yang bisa mengerjakan hebat. Yo, podo carane. Caranya sama 2 nomor saja. Nanti dapat 100 sudah hebat, oke? Sampun nggih? Begitu untuk hari ini.
Semoga bermanfaat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Malah berapa jenenge? Pantun ya. Bu, Pantun apa? Saya lali. Apa? tadi yang nomor 4 koefisien muai panjang berapa Bu tadi Bu? Koefisien muai panjang besi itu 0,000011. Kamu cari sendiri, besi di buku paketmu ada. Alfane dari kalau koefisien muai panjang itu alfa, kalau koefisien muai luas itu beta, kalau koefisien muai volume itu adalah gamma. Lah nek ditanya volume kok yang ada adalah koefisien muai panjang, berarti tinggal di 3 dikali alfa. Allahu a'lam bishawab. Semoga mudah dipahami. Alhamdulillah ya. Untuk hari ini selesai, matur nuwun. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan nanti japri saya. Ya, terima kasih untuk hari ini, Nak. Terima kasih untuk kebersamaannya habis ini Pak Isa ya PJOK. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ketemu lagi di jam olahraga. Untuk hari ini disiapkan LKS-nya dibuka di halaman 28. Ayo anak-anak yang di rumah dibuka halaman 28. Halaman 28. Yang di rumah juga Arkan sudah buka. Wajiza, Raffi, sudah semuanya. Anissa, ayo dibuka bukunya halaman 28. Anissa. Oke. Fatan, sudah belum itu? Ya, saya enggak tahu ya kalau kameranya dimatikan kamu buka buku atau enggak. Ya. Pak, suaranya kecil, Pak. Dibuka buku, kameramu bukaan Tan. Wis, Pak. Ya, dibuka Fatan. Oh. Amarsya Halif juga di Aprilia. Kalau enggak kamu buka kameranya, ya kalian nyalakan nanti kalau kaliannya di bawah KKN, ya. Nilai afektif kalian tidak bisa saya lihat, ya saya koreksi, tidak tahu. Ya, dinyalakan dulu. Iya. Ya. Ya, jadi saya tahu. Oh, Aldo ya, Sofia ternyata sudah menyimak buku ya, sudah dengan tertib. Nah, kalau kameramu mati, ya penilaian saya kamu tidur di rumah, ya, tidak belajar, membolos. Walaupun kamu masuk Zoom, kameramu mati, ya kamu nggak nyalakan, nilainya 0. Ya, saya anggap tidak mengikuti pembelajaran. Ya, sampai di sini paham? Kenapa alasan saya untuk membuka video kalian? Ya, biar saya tahu ya, yang masih ngeyel ya nggak dibuka. Aulia, Khairunisa, Aprilia, Andrian, ya, yang 7C, ya, Bayu Aji, yo, Fatan, Mengerti kan monitornya. yo, Aprilia dibuka ya. Jadi saya tahu kamu sedang menyimak atau kamu sedang bermain ya. Otomatis kalau kamu nggak buka kamera tetap kamu saya anggap membolos. Ya. Mulai dari Torek, Anasya, Muhammad Haris, Asya, ya. Di sini temanmu ada yang belajar di sini jadi sebagai bukti. Ya, kamu bisa ngoreksi ya. Ini saya anggap orangnya tidur di rumah. Ya, walaupun HP-nya ikut Zoom, ya, tetapi dianya entah keberadaannya di mana, di bawah pohon atau di dalam almari, enggak tahu saya ya. Atau tidur, ya, seperti didongengkan, ya, jadi terlelap tidur. Ya, ada 1, 2, 3, 4, ya, ada 12 anak ya. Yang ini Septian, Arkan, Rizka. Ya, hari ini saya anggap nanti yang suruh jawab teman kalian yang ada di sini. Mengerti ya? Ya kan ada ini ada 12 anak ini yang enggak dinyalakan kameranya. Baik ya, setelah kalian buka di LKS, di situ pokok materi ya, ada atletik. Ya sudah tidak asing untuk anak-anak apa itu atletik. Ya, coba yang di rumah Mas Aldo. Ya, Mas Aldo. Halo. Ya, apa yang kamu ketahui ya, yang kamu pikirkan tentang atletik?
Apa Mas Aldo? Coba Mas Aldo. Ayo kemukakan pendapat kamu. Nah, ayo coba komunikasi dengan saya. Ayo. Mencoba. Karir. Ayo Mas Karir, coba kemukakan pendapat. Bayu ini tidur ini ya, Bayu 7A yang dipajang cuma fotonya aja ya. Dia tidur. Naila. Naila 7B. Ayo Mbak Naila. Apa yang kamu ketahui tentang atletik? Yang di sini? Apa Arir? Halim. Ata, Kosa. Sofia Atun, konsentrasi belajar Sofia. Ya, atletik salah satu cabang olahraga ya di mana semuanya terpusat di atletik. Ya, mau main sepak bola juga ada unsur atletik. Apa unsurnya? Ada yang tahu? Kosa? Unsur apa Lari, yang Pak. masuk? Nah, Lari. itu bisa jawab ya. Oke. Kalau di voli, voli, ada nggak unsur atletik? Ada nggak, Mbak? Loncat, 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 Ada. Ya. loncat. Bagus, Atika, ya, Rafli, ya, ada melompat, ya. Basket, ada unsur Lempar atletiknya. dan lompat. Lempar dan Ada, lompat. ada lempar dan lompat. Betul ya, basket. Melempar. Sekarang keterkaitannya. Kalau basket itu ada unsurnya melempar ya. Kalau di atletik apa kira-kira yang melempar? Apa Kosa? Ayo yang di rumah. Apa? Lempar lembing. Oh iya, Arkan, Muha nih. Ya, ada unsur lempar lembing. Ada lempar martil. Ada lempar apa lagi? Satu Lembing. Ya udah tadi ya. Martil, lembing. Kemudian satu lagi. Tolak peluru. Tolak peluru. Kemudian lempar yang bentuknya seperti UFO. Piring. Lempar piring. Gak ada lempar piring itu kamu kalau habis makan nggak pernah dicuci piringnya, dilempar piringnya sama ibu kamu. Ya. Apa? Namanya apa, Mas? Pi. Ya, apa? Kurang keras. Apa, Kalim? Bentuknya seperti piring, seperti UFO. Frisbee. Bukan crispy ya, berbeda lagi. Yaitu cabang olahraga, permainan. Lempar. Ya seperti UFO kan. Kalian sudah sering lihat kalau di televisi. Ya Fahri. Ya Fahri. Rafli Gani. Ayo coba Rafli. Enggak tahu, Pak. Oh. Raffi. Hana Fitra. Apa Mas Hana? Hana Fitra mana? Ayo. Seperti piring ya, kalau dibalik bentuknya. Digunakan juga untuk lempar ya, salah satu nomor di atletik. Cakram. Sudah pernah dengar? Pernah. Halim belum pernah mendengar. Baru saja ya Lim ya. Ya, bentuknya seperti piring tapi tengkurap. Yaitu gunakan untuk lempar cakram ya. Unsurnya tadi basket juga dengan lempar ada keterkaitannya ya. Sepak bola apalagi ya, ada lari ya, ada jalan ya, ada melompat ya, waktu mau menyundul bola kan juga melompat ya, semuanya ada unsur atletik. Makanya kalau di dunia olahraga atletik itu paling atas ya, induknya ya, bapaknya olahraga.
Kenapa disebut bapaknya olahraga? Yaitu tadi semua unsur olahraga mengadaptasi dari atletik. Iya. Atletik sendiri dari kata berasal dari Yunani. Ya, kalau dari bahasa Yunani namanya athlon. A-T-L-O-N. Ya, athlon yang diartikan perlombaan. Sebelumnya kalau dengan atletik namanya track and field, ya, lomba di lintasan. Oke, sampai di sini ya bisa dipahami ya. Untuk atletik itu induknya di bidang olahraga. Bulu tangkis juga sama ya. Ada gerakan lari, speed pendek, ada gerakan memukul ya. Sama. Karir konsentrasi. Oh, ini sudah kameranya sudah mati semuanya lagi ya. Oke. Saya screenshot ini. Zaidan, Rama, Hanan, iya Atsal. Berarti yang bolos tambah 40 anak. Ya, yang bolos 40 anak. Saya enggak loh, Pak. Iya, yang kamera nyala tetap apal Pak Isa, Bonang, Arfan, Dani, ya, Raffi, Kalya, yang nyala kameranya. Yang enggak ya saya anggap membolos di jam saya. Oke, ini ada membuka, maaf, bukannya, bentar. Saya putarkan dulu. Ya, anak-anak bisa muncul di kamera kalian? Di Bisa. handphone? Bisa, Pak. Muncul Bisa, nggak? Pak. Bisa, Pak. Simak sebentar. Ini secara umum ya, gambaran secara umum ya, yang Pak Isa sampaikan di awal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, Kesempatan kali ya dari gambarnya ini ya. Nah, ini berbagai macam unsur ya di olahraga semuanya tertuju pada atletik. ini kita akan belajar tentang nomor-nomor yang dilombakan dan Ya, kamu lihat. Cuma dari gambarnya aja ini ada berapa nomor? Kalian bisa koreksi. 3. 3. Ya, ini bisa sebutin kamu ya. Nah, ada yang ini yang teratas sendiri nih, yang kursor saya yang bergerak. Apa? Sakosya. Ini nomor apa? Apa, Mbak? Hah? Ya ini loh, yang Pak Isa gerak kursornya. Ata. Eta. Apa ta? Ya. Lompat tinggi. Ya. Nah, yang ini ya, yang paling ujung sebelah kiri layar apa? Lari gawang. Lari gawang. Lompat mencuri mangga kowe. Lompat pipager. Ya toh. Nah, ini lari gawang. Ya, anak-anak. Dilihat lari gawang, kemudian ada lari jarak pendek, ada jalan ya, jalan cepat. Jalan cepat itu juga sama ya. Salah satu nomor di atletik. Kemudian ada lompat jauh yang ini, ya, yang warnanya biru ya, yang lihat kursor saya ya, lihatnya kursor. Nah, kemudian ada yang warnanya apa ini? Pink ya, pink sama Maraton. oranye. Nah, ini lari apa kira-kira? Maraton. Bukan. Ayo. Estafet. Estafet, betul ya. Kenapa kalian bisa menyebutkan, oh ini lari estafet, Pak? Ya, karena ini kedua tangan saling berkaitan. Ya, ini si pelari ini memberikan apa? Tongkat. Pintar ya. Tongkat ya, bukan uang ya. Tongkat ya, tongkat di area ya. Kalau lari sambung itu lari estafet,
ada area whistle zone ya, namanya whistle zone, tempat penyerahan tongkat ya, sekali lagi tongkat. Ya. Nanti di semester 2 anak-anak bisa praktek ya, lari estafet atau lari sambung. Nah, yang ini ya, yang paling utara ini warnanya biru, memegang apa ini? Seperti tombak namanya. Kira-kira apa? Dia sedang melakukan apa? Ya. Lempar tombak. Baik. Tombak itu kan buat perang ya, ini sedang Lempar lembing. perang. Lempar Iya, lembing. bagus. Lempar lembing. Ya, Raisa ya, Winar betul ya. Lembing. Ya, bukan tombak loh ya. Ya, saya hanya perumpamaan, namanya lembing. Ya, lempar lembing atau dalam bahasa Inggrisnya javelin throw. Ya, javelin throw. Ya, lempar lembing. Oke. Kita ada lompat tinggi, lari gawang, jalan cepat ya. Ini hanya beberapa bagian ya, yang nomor-nomor di olahraga. Apa? Yang orange. Ini. Itu juga sama ya. Lompat tinggi ya, yang Pak Isa pegang kursornya. Ya, yang ini gerak-gerak ini ya Mas, Mbak, dilihat ya. Ini Iya, Pak. lompat tinggi ya. Ini juga lompat tinggi, gayanya saja yang berbeda ya. Di lompat tinggi ada straddle dan gaya flop. Kalau yang atas ya, yang atas dilihat Mbak. Yang atas ini gaya straddle atau gaya guling. Ya, kalau yang kedua, ya, kursor saya yang sudah geser ini gaya flop ya, atau melenting. Ini gaya flop. Bawahnya ada, kira-kira ada apanya? Bukan apa? Matras. Ya, kasur buat tempat tidur kamu, Mas Kalim. Ya, jangan salah nyebut ya. Berulang kali nanti kalau ada soal tempat untuk mendarat lompat tinggi, tidak ada boleh yang menjawab kasur. Ya, kasur itu untuk apa? Tidur. Iya, cerdas ya, untuk tidur. Namanya Matras. Oke, matras ya. Sampai di sini. Ini nanti kalau bab atletik banyak ya, kalau nomornya banyak, materinya luas. Ya, jadi panjang materinya. Ya, disimak. Dalam olahraga atletik. Nomor-nomornya ya. Yang pertama adalah nomor jalan, yang kedua adalah nomor lari, yang ketiga nomor lompat. Ulangi. Yang pertama adalah Ya, nomor. ini nomor-nomor. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang nomor-nomor yang dilombakan dalam olahraga atletik. Yang pertama, lihat, Yang pertama anak-anak adalah lihat. nomor jalan, yang kedua adalah nomor lari, Lari. yang ketiga nomor lompat, Ada lompat, dan yang keempat adalah nomor lempar. 4. Jadi ada berapa? 4. 4. Empat. Good ya. 4 itu apa saja? Lem, cepat. Jalan. Jalan, lari, lempar, lompat. Ya. Baru aja disebut berapa hari? Yang di sini ya, Halim konsentrasinya kurang, jadi mikir dulu ya. Harus benar-benar konsentrasi, jadi bisa saling cepat menjawabnya ya. Yang di rumah juga bagus ya. Kalau Pak saya punya pertanyaan, kamu cepat merespon, berarti kamu ya benar-benar konsentrasi. Ya, artinya pikiran kamu ke BJOK, bukan ke permainan yang lain ya. Hafalkan ya, kalau kamu menjawab ada tandanya ya, anak-anak mic-nya itu bergetar ya. Tandanya bergerak itu kalian berbicara ya. Ya, ada 4 ya. Yang pertama jalan, lari, lempar, dan lompat. ya. Oke, lanjut. Ada 4 kategori di dalam nomor jalan. Nih, jalan. Pak, jalan juga dilombakan atau ternyata? Oh, iya,
Ya, jalan itu juga termasuk nomor ya di kejuaraan Olimpiade bahkan. Ya, di PON. Ya, PON itu apa? Kepanjangannya. Orang pembersih wajah lo ya. Apa, Mbak? PON apa, Pekan Mbak? olahraga nasional. Pekan olahraga nasional. Lem, dibantu kok saya jawab. Apa Kalim? Kamu di rumah sudah menjawab loh. PON. Hah? Pekan olahraga nasional. Iya ya. Apa Mas? Wah, cerdas. Apa Lem kamu? Loh, wah. Tuh. Ya, yang di rumah perhatikan ini. Wah, sudah dibilang disampaikan, Halim tak suruh mengulang aja nggak tahu. Waduh. Apa Lem? Ya. Artinya panjangan dari tuh. Ya, coba Mas Devan. Halo, Mas Devan. Ya, coba. PON kepanjangan dari apa, Mas Devan? Mas Devan? Ya. PON kepanjangannya apa? Kepanjangannya? Ayo. Ya. Gak dengar Pak Isa. Kurang keras. Apa? Raffi Gani. Mas Raffi. Ya, Pak. Ya, tadi. Ya, PON tadi apa? Kepanjangan dari apa, Mas Raffi? Apa, Pak? PON. PON. Ya. Kepanjangan dari apa? Hah? Ayo. Temenmu tadi udah jawab? Enggak tahu. Ayo. Abraham. Halo, Abraham. Tadi Abraham. Elga. Mas Elga. Hai. Apa jawabmu, Mas Elga? Apa? Oh, main game toh dipanggil nggak kedengeran. Mas Elga. Halo. Kepanjangan dari PON apa? Mbak Zahra. Pekan Olahraga nasional. Iya, Mas Binar betul. Ya, Lim. Ingat-ingat. Pekan. Astagfirullah. Banter, Mas. Banter. Ya, tulisannya gimana toh? Coba tulis. Istirahat. Wah, sebentar. Ini ya teman kamu ini sedang ya. Praktek sini biar lihat temennya. Ya, sedang menulis apa itu artinya PON tadi sudah tahu, tulisannya harusnya betul. Ayo, nggak boleh tanya. Ayo. Singkatannya saja. Ayo. Gede. Nah. Terus. Ya, bacanya artinya kepanjangan dari biasa. Ya, bagus. Pekan olahraga nasional ya yang akan diikuti nanti di tahun 2021 di Papua ya, yang akan datang tahun yang akan datang akan di Papua, yaitu Pekan Olahraga Nasional. Setelah itu nanti ada Asian Games, kemudian SEA Games dulu, kemudian ASEAN, ada lagi kejuaraan dunia yaitu Olimpiade. Ya, ingat-ingat ya, event tertinggi di dunia Olimpiade. Baik, ya ini ya, saya lanjutkan sebentar.
Yang pertama adalah 5 km, 10 km, 20 km, dan 50. Jalan ya, jalan yang dilombakan ada 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 50 kilo. Ya, kira-kira 50 kilo di mana, Pak? Solo sampai Tawangmangu sana. Ya, jalan kaki lombanya. Jalannya bukan hanya santai aja, ya, tapi jalan cepat. Ya, ada ketentuannya. Kakinya tidak boleh diangkat, ya. Harus tidak boleh, ya. Minumnya ada di pos tertentu. Nah, itu boleh. Ya, tidak setiap waktu Kakinya minum. nggak boleh diangkat gimana Pak maksudnya Pak? Ya, kakinya itu ada ketentuannya ya. Berapa inci harus tidak lepas dari aspal. Itu nanti ada tim jurinya ya, di lintasannya. Kakinya ya, ini lintasan, kakinya harus tidak lebih dari beberapa senti di atas lintasan ya. Bukan kayak kamu kalau waktu sedang berjalan ya, kalau kamu berjalan kan kakinya diangkat tinggi ya. Jahat. Itu. Ya, untuk gerak jalan cepatnya nanti anak-anak bisa baca lagi di halaman 28. Kemudian pertemuannya yang akan datang saya akan putarkan ya, kejuaraan tingkat dunia maupun nasional tentang jalan sehat. Baik, waktunya sudah lebih dari 5 menit ya. Raisa penalti 5 menit, ya, lebih 5 menit. Yang terakhir, anak-anak boleh bertanya? Ada yang tanyakan? Tanya, Mbak. Tidak ada ya? Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, habis ini langsung Burani, tidak istirahat ya. Dengar ya, langsung diteruskan Burani, berarti nanti istirahatnya setelah Burani mungkin ya. Tapi hari ini kamu siap Burani. Ya, hari ini belum ada tugas ya, belum ada tugas PJOK. Oke, yuk langsung konsentrasi. Siapa? Oh, bagus, cerdas kamu nak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya lanjutkan ya, kalian siapkan prakaryanya, buku paket sama LKS-nya. Kemarin terakhir saya sudah menjelaskan mengenai teknik pengolahan ya. Teknik pengolahan ada 2, teknik pengolahan panas basah dan teknik pengolahan panas kering. Panas basah itu ada merebus, ya kan? Ada mengetim, kemudian ada pewacing. Ya, masih ingat ya. Ada steaming ini mengukus, ada simmering ini mendidihkan, ada mengetim ya terakhir. Nah kita lanjut yang ini dry heat cooking atau teknik pengolahan panas kering. Kalau teknik pengolahan panas basah itu dia membutuhkan air dalam proses pematangannya. Untuk dry heat cooking dia tidak membutuhkan air. Terus pakai apa kalau nggak pakai air? Pakai apa? Minyak. Oke, ya minyak. Selain minyak? Bisa nggak masak tanpa minyak, tanpa air? Bisa. Oke, bisa. Pakai Pasir. pasir, ya. Pakai pasir. Pakai Daun. arang, daun dan lain-lain. Iya, benar. Jadi dry heat cooking dia tidak menggunakan air, tapi bisa menggunakan minyak atau hanya panas api saja ya. Dry heat cooking ini ada berapa macam? Nanti ada 5. Ada 5. Deep frying, shallow frying, salting, baking, dan grilling. Kita mulai yang pertama dulu, deep frying. Deep frying ini teknik pengolahan yang seperti apa? Deep frying ini pengolahan makanan menggoreng dengan minyak yang banyak. Jadi, sambil kalian tulis nggak apa-apa. Jadi, makanannya itu terendam minyak, minyaknya banyak.
Kenapa direndam minyak atau menggunakan minyak yang banyak? Karena kita mau mendapatkan hasil yang crispy, kering. Deep frying ini biasanya nanti hasil pengolahannya kering. Biasanya kita makan olahan yang deep frying ini apa? Ada french fries. Apa? Ayam goreng. Ayam goreng, ya benar. French fries, ya. Itu hampir makanannya terendam minyak. Biasanya kalau kalian waktu SD sering jajan nggak? Iya Bu, tahu crispy Bu. Tahu crispy. Itu kadang gorengnya nggak pakai, biasanya kalau di frying ini nggak pakai wajan ya, tapi pakai kayak apa? Panci ya. Karena dia membutuhkan minyak yang banyak. Sudah tulis ya. Contohnya nanti kalian bisa tulis sendiri ya, yang tadi sudah kalian sebutkan. Ada tahu crispy, ada ayam goreng, ada french fries. Yang kedua, kebalikan dari deep frying itu adalah shallow frying. Belum bisa nulis, Bu. Oke, ya. Nih ya. Kebalikannya deep frying itu shallow frying. Kalian tulis dulu enggak? Ya. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Apa? Sudah? Oke, lanjutnya ya. Tadi kebalikannya dari deep frying itu adalah shallow frying. Shallow, ya. Shallow frying ini adalah teknik pengolahan, dia menggunakan minyak yang jumlahnya lebih sedikit. Deep itu dalam, shallow itu istilahnya cetek ya kalau dalam bahasa Jawa. Jadi tidak dalam. Minyaknya sedikit, makanannya itu tidak terendam penuh ya. Teknik shallow frying ini digunakan untuk mengolah bahan makanan yang dia perlu digoreng cuma sebentar dan hanya dibalik sekali saja. Contohnya apa? Mungkin kalau orang tua kalian bikin berkedel, atau mungkin kalau kalian goreng nugget dan lain sebagainya, itu minyaknya sedikit. Deep frying, minyak banyak. Shallow frying, minyaknya sedikit. Kalau kalian bikin telur mata sapi, itu juga shallow frying ya. Telur dadar, itu juga shallow frying biasanya.
Sudah atau belum? Sudah. Oke, lanjutnya ya. Kalau deep frying dan shallow frying itu dua-duanya digoreng. Nah, yang ketiga ini bukan digoreng ya, tapi istilahnya ditumis ya. Sauteing. Iya. Kalian sering makan makanan yang ditumis? Orang tua kalian kan itu kan apa ya? Kalau yang digambar itu kira-kira apa itu? Ora-are. Nah, ya, ora-are itu ditumis. Ada tumis kangkung. Kemudian ada tumis toge. Ya, jadi teknik pengolahan sauteing atau tumis-tumisan atau menumis ini adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak ya. Jadi minyaknya itu hanya digunakan bumbu ya yang dipotong kecil-kecil. Biasanya bumbunya sederhana kalau tumis-tumisan itu bawang merah, bawang putih ya. Bawang bombay ya, benar. Kemudian bahan makanannya itu juga diiris tipis-tipis. Terus ditambahkan bisa saus ya, kecap, krim dan sebagainya. Itu adalah sauteing atau menumis. Nyam. Ya. Kalau kita di sekolah kita praktek ini, tapi nanti nggak bisa ya. Jadi nanti kalian prakteknya di rumah sendiri-sendiri. Praktek masak ora-are. Halo. Nah, kalau buah berarti nanti kalian prakteknya bikin olahan buah. Kalian apa contoh? Contoh saya sudah kasih 2 ya. Ada lotes, ada jagung manis. Kalian bisa cari sendiri. Tapi nanti ya, karena ini belum masuk praktek. Sudah atau belum? Nanti kalau sudah kasih tahu ya. Saya lanjutkan nanti. Sudah, Bu. Sudah. Nah, setelah sauteing ini ada yang namanya baking atau memanggang. Nah, kalau dalam merebus, teknik pengolahan panas basah, kita menggunakan uap air itu namanya adalah mengukus. Nah, kalau pengolahan panas kering, kita menggunakan uap panasnya, itu namanya adalah baking. Itu gambarnya itu adalah kentang panggang ya, baked potato. Jadi itu cukup kentang biasa, cuma ditambahkan garam sama merica, kemudian dimasukkan ke dalam oven. Jadi baking atau memanggang ini adalah mengolah bahan makanan menggunakan oven atau bisa dengan alat yang lainnya. Yang dia pakai untuk mematangkannya itu adalah panas dari ovennya ini. Jadi baking itu adalah mengolah bahan makanan menggunakan panas dari segala arah. Bisa kalau kalian bikin roti, orang tua kalian bikin roti, kemudian itu kentang panggang dan lain sebagainya. Panggang itu. Oke. Sudah atau belum? Sudah. Oke. Yang terakhir itu adalah grilling atau grill. Ya. Kalau tadi memanggang atau baking, dia hanya menggunakan panasnya, jadi nggak kesentuh. Kalau grilling, kita menggunakan panas api langsung ya. Contoh apa makanan yang digrill? Sate. Sate, oke. Kalau di Indonesia itu sate. Selain sate?
Daging. Iya, daging, jagung bakar, ya. Sate kambing. Oke, ini kayaknya udah Bakar. Sosis bakar. sosis bakar, ya. Kalian sering jajan sosis bakar-bakaran seperti itu ya? Lama. Jadi grilling ini adalah teknik mengolah bahan makanan, dia menggunakan api langsung. Nah, alat makannya itu namanya adalah griddle. Griddle ini lempengan besi ya. Sudah? Sudah, kasih tahu ya. Oke, sudah semua. Nah, ini 5 ini. Ini teknik pengolahan panas kering. Kalau panas basah kemarin ada 7 ya, kalau nggak salah ya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada merebus, ada poaching, boiling, poaching, braising, stewing, steaming, simmering, dan mengetim. Sedangkan panas kering ada 5. Nah, selanjutnya ada teknik pengolahan lainnya. Jadi ini tidak dipakai air, tidak pakai panas. Yang pertama, teknik pengolahan yang dengan cara dihaluskan. Namanya menghaluskan. Jadi membuat makanan atau mengolah bahan pangan dengan bantuan blender ya, atau diparut atau cuma ditumbuk biasa. Contohnya apa? Kalau yang pakai blender? Iya, Sambel, Bu. Sambal, jus, bisa ya. Kemudian kalau yang pakai parutan, rujak buah, bisa. Ya, yang ditumbuk itu banyak. Tadi kalian bilang ada sambal, ya. Campur. Contohnya apa? Salad ya. Salad, gado-gado. Yang ketiga, menyaring atau memeras. Ini membuat bahan makanan dari sari buah atau sari bahan olahan lain ya. Jenis makanannya ada sari jeruk biasanya ya. Yang keempat, nah ini yang keempat, ini tidak dimasak, tidak diapa-apakan, tapi dimakan langsung. Emang ada makanan yang bisa dimakan langsung? Selain buah. Contoh, selain buah yang langsung dimakan, apa contoh makanan? Sayur. Apa? Wortel. Wortel. Timun. Apa? Timun. Oke. Pernah makan sushi nggak? Sushi. Nggak pernah. Nggak pernah, tapi tahu sushi nggak? Tahu. Iya, sushi itu adalah salah satu makanan dari Jepang. Jadi dia menggunakan ikan dan tidak dimasak. Jadi langsung dimakan mentah ya. Tapi kalian nggak usah khawatir, itu ikannya itu bersih. Ikannya bersih. Di Indonesia banyak restoran-restoran yang mengolah sushi kalau kalian ingin merasakan ya. Mahal, Bu. Iya, kalau sushi memang mahal ya karena ikannya beda, nggak ikan biasa yang kalian ambil dari ikan tawar dan lain sebagainya. Ini tak bayari. Loh itu temenmu ada yang mau traktir tuh, siapa? Silahkan ditulis dulu ya.
Oh, iki di gambarmu gak ono lho kowe iki Ding. Sudah. Sudah? Nah, selanjutnya itu ada penyajian dan kemasan, tapi itu akan saya jelaskan minggu depan. Hari ini kita mengakhiri atau menyelesaikan materi mengenai teknik pengolahan ini saja ya, sampai dengan pengolahan lain ini. Nah, materinya berarti kita sudah selesai sampai di sini untuk yang teknik pengolahan ya. Terus minggu depan kita akan membahas mengenai penyajian dan pengemasan. Maksudnya bagaimana? Biasanya kalau kita mengolah bahan makanan, kalau di sekolah ya, nanti kita praktek, itu kan nanti kalian bikin rujak, bikin lotes, bikin jus. Nah, itu mau kalian letakkan di mana? Apakah di cup, apakah di mangkok? Nanti kita akan bahas lebih lanjut minggu depan. Kalau seandainya kalian membuat nanti mau jualan, bikin lotes, bikin jus buah, ya, bikin asinan, kemasan apa yang akan kita gunakan, yang cocok apa? Apakah pakai plastik, apakah kertas, apakah mangkok, dan lain-lain, kita akan bahas minggu depan. Ada pertanyaan mengenai teknik pengolahan? Sudah bisa semua ya? Sudah bisa ya? Ya, sudah paham ya Mas Arkan? Sudah lengkap tanda-tanda Mas? Terus, insya Allah sudah. Kita cukupkan sampai di sini. Setelah ini bahasa Inggris dan IPS menggunakan WA. Jadi nanti kalian langsung lanjut grup, buka grup WA ya, WA grupnya ya. Zoom-nya bisa live setelah selesai. Kita akhiri dengan salam. Kalian akhiri dulu dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, nanti istirahat dulu 15 menit. Setelah itu cek grup ya. Jangan main kemana-mana. Bu, Rafael belum mandi, Bu. Mana Mas Rafael? Ya, tadi masih pakai baju. Rafael, Bu. Mandi dulu, Mas. Oh, Rafael mandi dulu. Ya, ini, Bu. Iya. Oke. Terima kasih. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, live Zoom ya. Silahkan live Zoom-nya. Rampung. Rampung. Pembelajaran WA.